dan salam sejahtera untuk semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia. Amin. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan memberikan suatu pelajaran bagi kita semua, yaitu tentang TKW Singapura. Ini adalah masalah tentang akibat pindah dan ganti-ganti majikan. Ini sangat merugikan kita sekali. Ini bisa menambah masa potongan gaji yang lebih lama. Nah, ini kalau bisa kita hindari. Jadi sebelum potongan gaji itu pasti berat. Sebelum habis potongan itu pasti berat sekali untuk kerja di Singapura. Untuk ini adaptasi, menyesuaikan diri dengan majikan ini sangat berat sekali. Ini sudah saya alami. Meskipun saya sudah X waktu itu juga, sebelum kita itu bisa beradaptasi dengan majikan, ini memang sangat berat sekali. Jadi untuk kerja ke Singapura itu ya kita itu harus punya mental ini kuat sekali, harus kuat, kita punya hati yang super sabar. Yang namanya negara singa ini orangnya itu yang pertama itu disiplin sekali, sangat disiplin di sana. Terus yang kedua, memang orangnya ini kalau kita itu nggak beruntung ya gini, orangnya itu suka gini teman-teman, cerewet gitu loh. Memang kayaknya itu kadang kita itu serba salah gitu kalau kita belum bisa memahami dia. Mungkin setiap hari ya kena komplain, terus kita itu dimarahi ya biasa. Kalau sudah sampai di sana seperti itu ya biasa. Kalau kita kurang beruntung terkadang seperti itu. Bahkan ada juga yang kejadian kalau sampai kita dipukul, nggak diberi makan, ya itulah yang jadi masalah seperti itu. Kalau kita nggak sampai dianiaya, kalau cuma kata-kata kita dimarahi saja gitu, kita tidak usah minta transfer atau ganti majikan, itu tidak usah ya teman-teman, karena ini sangat merugikan kita sekali. Selain kita itu menambah potongan gaji, nah kita saat di agent, ditampung di agent pun kita itu tidak dibayar, kan rugi tuh kita. Jadi pertimbangkanlah 1, 2, 3 kali, bahkan berkali-kali jika ingin pindah majikan. Kalau kita itu tidak kena dianiaya atau dipukul majikan, itu tidak apa-apa, anggap aja itu angin masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri, itu aja. Yang penting kita dikasih makan, dikasih tempat tidur, terus kita itu tidak dipukul, itu aja udah cukup, dan kita itu dibayar udah gitu. Nah yang kedua, kalau kita itu sering ganti-ganti majikan ya teman-teman, otomatis rekod kita itu jelek. Nah kalau sudah rekod kita jelek, kita juga akan sulit untuk mendapatkan majikan baru. Ini sangat buruk sekali dampaknya bagi kita. Sedangkan untuk saat ini Singapura ini ya, majikan Singapura ini, kalau saya ini lihat emang udah ini banyak majikan yang baik kalau di sana. Saat saya keluar off day ketemu teman-teman itu ya otomatis kalau kita itu bisa off day, banyak sekali mereka yang memiliki majikan yang baik-baik, itu banyak. Jadi nggak seperti dulu. Kalau dulu tahun 2010, 2008, 2009 itu kebanyakan kita itu seperti dikurung di Singapura. Itu nggak ada handphone, nggak boleh keluar rumah. Ya meskipun majikan saya itu baik, yang tahun 2010 itu baik gitu, cuma saya itu nggak boleh keluar, nggak boleh off day, nggak boleh pegang HP. Tapi pada saat saya 1 tahun di sana, saya itu dikasih kebebasan handphone, dan itu suatu keberuntungan bagi saya. Mungkin dia juga melihat kinerja saya seperti apa. Cuman kalau dia itu melarang saya keluar rumah atau libur, itu yang dia takutkan itu satu, ya takutnya saya itu dibohongi orang atau ya gitu-gitulah. Karena kan waktu itu banyak pemberitaan tentang TKW yang demikian itu majikan saya tahu. Jadi mereka itu menjaga keamanan saya, keselamatan saya tidak diperbolehkan keluar tanpa didampingi oleh majikan saya. Tapi kalau saya itu mau kemana gitu, diantar, kamu mau beli apa ya sama majikan saya, seperti itu. Kalau yang pertama dahulu sebenarnya ya lumayan baik sih yang itu. Cuman ya itu aja sih kekurangannya, saya tidak diizinkan untuk keluar rumah itu.
Tapi saya dikasih kunci, itu pasti saya dikasih kalau waktu itu. Sedangkan handphone saja saya waktu itu 24 jam, ada wifi juga dikasih. Nah, berapa ya tambahan potongan gaji bagi yang transfer? Nah, rata-rata kalau di agensi itu tambahannya bisa 2 bulan. Ada yang kalau mereka itu tidak tegaan ya cuma nambah 1 bulan. Tetapi ada juga yang kalau kita berapa lama di agent ya tambah lagi potongan kita. Andainya kita itu masuk majikan itu masih 3 bulan terus kita minta transfer, otomatis kan kita punya hutang agent 3 bulan kalau 6 bulan. Nah, itu ya bisa lagi tambah lagi 2 bulan kalau kita transfer. Itu siapa yang rugi? Waktunya kita udah terima gaji malah proses baru, menunggu lagi, kita nggak tahu juga kapan mendapatkan majikan baru. Ya kalau dapat, kalau nggak dapat ya kita dipulangkan ke Indonesia dengan tangan hampa atau kosong. Terus kita juga harus menanggung hutang ke agensi juga yang berapa bulan kita belum sempat bayar dengan potongan kita. Karena ini sangat rugi sekali kalau kita ini pindah majikan. Kalau saya kerja ya teman-teman, saya itu tidak suka pindah-pindah sebenarnya. Kecuali memang ada hal tertentu yang menyakiti diri saya, yang membahayakan diri saya. Nah, itu baru saya akan berbuat nekat. Tapi kalau cuma dimarahi dengan omongan saja, tidak sampai main tangan, itu saya tahan-tahan saja, nggak apa-apa lah. Orang dia yang gaji saya, pikir saya seperti itu. Apalagi orang sana itu lucu dan aneh. Andai kata dia itu marah hari ini saat ini, nanti selang 1 jam itu udah selesai, dia itu sudah nggak marah lagi. Kebanyakan gitu kalau orang sana memang seperti itu. Jadi nggak berkepanjangan gitu, dia itu marahnya itu nggak sampai lah terus marah sampai besok itu enggak sampai seperti itu. Yang penting kita itu ya cepat menyadari, bilang sorry gitu aja. Nah, akan tetapi bagaimana ya teman-teman jika kita itu terkena hal yang sangat buruk di sana, seandainya, andai kata, tapi jangan sampai lah ya, andai kata yang pernah saya alami terus sampai terjadi pemukulan, penganiayaan, itu kita harus bagaimana? Yang pertama ya harus menyelamatkan diri. Kita jangan mau mati di sana. Kalau saya nggak mau mati di sana, saya berjuang untuk keluarga, ya mau nggak mau saya melarikan diri lah waktu itu ya. Jadi kemana kita melarikan diri? Ya itu bodohnya saya, seharusnya saya larinya itu ke kantor polisi. Karena apa ya, pikiran saya itu saya masih mau bekerja, mau pindah majikan kan. Di sini saya larinya ke agensi, dan ternyata agensi ini sama sekali tidak memberikan ini pembelaan, tidak memberikan jalan keluar yang terbaik lah, intinya seperti itu. Jadi kalau memang terjadi penganiayaan, ada bekas lukanya, ini cepat larinya ke kantor polisi terdekat saja yang urgent. Nah, kalau nggak urgent banget ya udah naik taksi aja ke MOM, nanti nggak usah mikir uang. Kalau ke MOM, katanya teman-teman saya, MOM KBRI itu kalau andai kata kita kabur, yang membayar adalah mereka, nanti seperti itu kata teman-teman saya juga belum pernah kalau kabur ke sana. Yang saya tahu cuma ke agent, dan agensi itu ya tanggapannya seperti itu. Pokoknya intinya jangan sampai membahayakan diri. Seandainya terjadi pemukulan atau majikan itu sampai ringan tangan, ya harus kita itu mencari perlindungan, harus menyelamatkan diri. Jangan mau kita itu dianiaya terus mati di sana, itu jangan. Saya nggak sependapat lah seperti itu. Jika harus pasrah seperti itu, enggak. Saya sarankan ya cari perlindungan, ya kabur, itu jalan satu-satunya. Kita harus, nyawa itu cuma satu, kalau rezeki kita itu bisa cari lagi. Nah, kalau nyawa ini sudah lepas, nggak akan kembali lagi gitu kalau pikiran saya. Jadi ya apalagi ya, begitulah jalan terbaiknya. Oke teman-teman, tetap kita memperhatikan keselamatan kita selama bekerja di luar negeri. Cukup sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat, semoga bisa menambah pelajaran dan wawasannya teman-teman atau pengetahuannya teman-teman. Semoga yang mau proses dilancarkan prosesnya, mendapatkan majikan yang baik, mendapatkan rezeki yang banyak. Amin amin Allahumma amin. Jika ada kekurangan saya berbicara, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.